Tartar. Oke, let's go, it's time. Seperti biasa di awal game, mungkin dari beberapa player hanya akan mengisi dulu dari laning yang mereka miliki. Sementara bagian mid cukup santai sejauh ini. Ya kalau ngomongin dari mid, ngomongin Idol berada dengan Badang ya, dia juga nggak bisa terlalu sembarangan masuk. Kenapa? Karena Kingkong kondisinya kali ini dengan Suyo. Dia punya damage besar banget di early game. Lihat, poking damage yang sangat mengerikan, ini akan membuat Idol nanti akan ketinggalan level. Kalau udah ketinggalan level, dia nggak bisa mirroring sama Chow. Ya cuman yang kita tahu adalah track record apabila Brusco juga menggunakan dari Chow-nya. Dia punya positioning yang bagus, dia tahu bagaimana momentum untuk bisa mengacak-acak dan ini yang harus diwaspadai. Ini yang benar-benar harus ditutup. Tapi yang gue suka sih sekarang dia dengan template permainan dari Joy-nya ini. Dari kemarin agak cukup worry sih ketika dia melepas ke arah Joy. Karena Joy ini cukup sulit untuk ditangkap dan gue cuma melihat adanya Brusco di sini. Kalau ngomongin Kelra, oke, dia punya damage per second, tapi waktunya itu akan dia ada mid to the late game. One by one situation. Di arah soul lane, gold laner, Toy. Apakah mampu dia head to head dengan sosok dari Kelra? Meanwhile di arah mid lane dengan sedikit damage tambahan. Dan satu keuntungan menurut aku, high ground magical damage-nya tidak dimiliki oleh tim Onyx Philippines. Yap, cuman sementara sekarang Idok ya, bagaimana cara dia untuk bisa membuka, tapi di bawah nih Ji. Oh, tapi di bawah mereka nggak bakal mau invasi lebih lanjut lagi. Mereka nggak bakal berani. Kalau mereka masuk lebih dalam lagi, itu akan menjadi pertanda buruk. Kenapa? Team fight akan sangat berbahaya kalau Turtle-nya muncul dan mereka kehilangan satu member. Yap, itu di bagian tengah sendiri ada sebuah pergerakan yang dilakukan dan Idok sekarang menjadi orang terdepan. Oke, tapi nampaknya di sana retribution dari seorang Kingkong berhasil mendapatkan satu Turtle. Disengage. Ini dia yang mungkin sangat mahal dan mungkin harus kita contoh. Filipin, player, mereka disiplin. Lihat, berhasil dapetin Kara Turtle, mereka disengage. Lihat god lanernya, langsung hajar karena dia tahu dia punya punya turtle buff. Oke, sementara Idok lah yang menjadi satu hal yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena tadi Idok juga nggak dapat peluang. HP-nya tergerus terus loh, HP-nya benar-benar kepok terus-terusan. Posisinya untuk dia melakukan trapping, tapi Selena selalu menggagalkannya. Masalahnya kalau ngomongin trapping, ini kan ada di Selena powernya. Yap. Nah, Badang itu main hide and boost juga. Betul, sama-sama trapping dia main di Sama-sama akhir. trapping. Cuman ketahuan sih gitu. Cuma ngomongin Selena, dia cuma pakai trap aja, Itu udah kelihatan dia. badannya. Itu Sedangkan dia. Badang harus pakai badan. Itu berat banget untuk Idok. Jadi Belum mau lagi nggak dengan mau, jarak yang memang sudah dikurangin sedikit. jarak yang tipis ya bisa kita bilang. Tapi Brusco mencoba untuk melakukan duel Dragon. Menuju ke arah yang salah, dua flicker telah keluar. Menandakan tandanya Onyx Philippines gagal untuk melakukan invasi. Tapi Rinsha bakal coba dipasang dengan ada Kingkong bersama dengan Susujin. Dan Kingkong masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Dengan ada Brusco di sana, walaupun tidak ada Way of Dragon, but it's okay. Cover terhadap sosok seorang Kingkong. Yap, itu dia efektivitas dari tiap skill yang memang sudah diperlihatkan oleh masing-masing player. Kingkong barusan sementara. Sekarang untuk Super Prince sendiri masih terjebak hampir saja. Super Prince masih bisa kabur. Super Prince sekarang mungkin punya power. Tapi karena metode late game, kalau dia nggak mainin momentum ini berbahaya. Tapi The West Dragon apakah muncul di tangan dari seorang Brusco. Dengan close space dia menuju ke belakang. Mau coba dihajar Kern. Belum ada cover tapi Sosojin udah mulai masuk. Semua udah bersinar. Dan Red Metipo dari Sosojin Susujin berhasil mendapatkan satu point kill. Kern jadi target utama. Setelah berikutnya Super Prince bakal coba masuk. Tapi nampaknya Ido berhasil menutup jalan dua damage dari Onyx Philippines. Meanwhile Kern versus everybody bersama dengan Kingkong berhasil mendapatkan point kill tambahan. Out of nowhere kita melihat one by one situation, Kelra gagal melakukan solo pick off terhadap Toy. Yap, dan Toy berhasil mendapatkan landingnya sementara di area tadi ya. Mereka tahu bagaimana kembali lintas, tapi ini dia. Serangan dilakukan kembali sih. Mereka nggak boleh paksa. Mereka nggak boleh overcommit. Ingat, ini Onyx Philippines. Mereka selalu memanfaatkan celah kesalahan kecil yang pernah dibuat oleh lawannya. Dan Kirk benar-benar bisa memberikan waktu terhadap Gila sih rekan-rekannya. Kirk. Banyak banget source skill ke dia. Gila Kirk sih, dia nge-absorb semua damage loh. Yap. Penggunaan pasif yang begitu baik, ngezoning player, semua waktu terbuang di Kirk doang. Sementara teman-temannya yang lain, ada satu misi tersembunyi lagi. Tapi kalau ngomongin Kirk, ini kalau tadi kejadian lagi di para pasukan dari tim Araki Hoshi, ini berbahaya banget. Dan aku ngelihat apakah Poveus ini dibuat untuk nge-buying time. Bukan untuk salah satu powernya. Bukan sebagai target utama dapetin solo pick off di arah EXP dan enggak. Tapi cuma buying time aja. Karena ada statement dari Kingkong yang bilang RRQ sangat kuat kan dengan team fight 5-nya. Tapi kali ini lihat memaksa menuju seorang Kingkong. Kirk nge-buying time lagi menuju seorang Idol. Mencoba dengan Fish Crank, tapi lihat Brusco! The Way of Dragon yang gagal untuk memberikan turtle untuk tim Onyx Philippines. Karena retribution dari seorang Susujin masih menyelamatkan serangan Kingkong versus di depan sana. Susujin bakal dapat di cover. Super Prince bersama dengan kawan-kawannya. Gak ada jalan untuk menuju seorang
Kiko. Kiko masih selamat bersama dengan Tyrant yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Onyx Filipina disengage. One by one situation di arah top lane akan dihindari seorang Kera. Tapi Susujin masuk lebih dalam. Jangan sampai dia terkena lele dari seorang Selena. Dan kali ini kalau mid lane-nya pecah loh. Ini bahaya banget untuk para Buffin. Tapi Toy sudah hadir, Toy sudah siap untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Super Prince-nya kembali lagi dengan Abyssal udah sekarang. SOD-nya keluar. Oh nggak bisa masuk Kelra. Dia nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Ini berbahaya banget karena Risa is coming. Toy, no way to run. Kong versus everybody. Terlalu mengerikan membuat Kong di depan sana. Bahkan dia mendapatkan double kill. Mencoba untuk ngacak-ngacak dalam mid lane. Susujin, one last man standing. Looking for wipeout. Dan no. RRQ kehilangan 4 pemainnya. 8 poin kill di tangan dari Onyx Filipina. Raksasa yang harus mereka hadapi dari Filipina kali ini emang benar-benar menunjukkan kelasnya Kirk. Lagi dan lagi, oke. Mereka punya fokus menghancurkan ke arah Selena ataupun Brusco. Tapi Kirk, orang yang benar-benar harus mereka lewatin terlebih dahulu. Gila sih Kirk. Dia nge-buying time banyak banget sih. Kirk benar-benar nggak bisa dibendung sih. Kirk salah satu orang yang harus diantisipasi oleh para pasukan dari tim RRQ. Gak ada yang benar-benar bisa nge-burst di awal loh, Ji. Masalahnya, ini jawaban untuk Kirk belum ketemu. Kalau misalnya Kirk udah ketemu jawabannya, ini mungkin RRQ Hoshi bisa nge-make play untuk game pertama. Tapi kalau RRQ Hoshi belum nemuin jawaban itu, gue bisa bilang RRQ akan kehilangan game pertamanya. Bahkan Joey sendiri dengan mungkin startnya dia siap untuk memberikan nyanyian, gak bisa di depan kan, gak bisa. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya dia sendiri. Damage-nya terlalu sakit. Oke beda sama Joe yang dulu. Anti-sisi mungkin. Itu kasusnya berbeda. Sekarang Itu Joey yang dulu, bro. ya itu yang dulu. Sekarang nggak bisa dia seperti ini. Wah, sekarang mereka harus setup lagi. Mereka mungkin harus di take over lagi mungkin dari pemain dari Pipin. Ini kita lihat bagaimana setup yang begitu baik Konsil. Konsil gaming dari Idok. Menuju ke arah seorang Kirk kah? Tapi feeding aku nggak boleh ke arah Kirk. Terlihat terdeteksi di mana Idok berada. Damage terlalu sakit. Bahkan Idok disoal. Ingat itu saja. Fokus ke arah King Kong. 2 versus 1. Di depan sana ada Retribution from Susujin. Berhasil menyelamatkan satu untuk para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka masih menangkan Brusco tapi Kirk seorang diri. Terjawaban untuk para pasukan dari tim Onyx Filipina. Apakah disambut begitu saja? Dan shutdown! Terjadi. Meanwhile Kera berhasil menangkapkan Spear of Distraction-nya tapi dia tidak memilih untuk maju. Karena bukan satu buat keputusan yang tepat untuk dia masuk ke dalam perangkap RRQ Hoshi. Kembali hampir terulang. Kirk memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendekat. Semua source skill tadi dikeluarkan ke Kirk. Semua pasif dia keluarkan. Turtle diambil tapi purple dikorbankan. Ya selalu ada pertukaran. Tipikal yang nggak pernah berubah, habit yang nggak pernah berubah. Para pasukan dari tim Filipina hampir saja dari dulu mereka nggak pernah mau kehilangan objektif tanpa barter. Minimal banget point kill. Kalau point kill juga nggak dapet, skill pasti keluar. Minimal flicker Purima itu udah nggak pakai. Tapi setidaknya ya Ji, sekarang Toy pun masih memiliki waktu yang cukup loh. Toy masih bisa melakukan farmingan dengan cukup baik. Idok harus selalu menjadi orang terdepan. Idok harus menerima akibatnya. Semua trap, itu yang harus diamankan. Itu yang harus dia lintasin. Toy harus say thanks to Susujin sih. Kalau nggak ada Susujin dengan pengawalan terhadap turtle-nya selama 2 kali, mungkin Toy belum ada di posisi saat ini. Karena Kelra tadi satu turtle pertamanya itu benar-benar berubah segalanya. Kelra langsung ofensif. Tapi yang kita salut oleh Toy, dia nggak gemeter melawan Kelra dan bahkan dia menang solo kill. Itu adalah satu momen yang begitu baik, satu momen yang emang benar-benar harus diingat juga oleh Toy. Dia bisa solo kill, berarti dia bisa memenangkan landingnya. Susujin sekarang udah punya Holy Crystal. Satu hal baik lagi udah dimiliki oleh Susujin. Oke, satu hal baik tapi jangan lupakan Kelra. Kelra udah Holy Trinity udah begitu way up Dragon menuju ke arah seorang Susujin. Tambah following up damage. Spear of Distraction-nya kali ini hampir mengenai ke arah seorang Susujin. Tapi masih terlalu jauh. Sekalipun tadi masuk kayaknya nggak wise untuk Kelra untuk bisa melakukan following up. Karena nggak bisa di cover sama Brusco. Kembali meredah tempo permainan, cuman yang harus diwaspadai adalah bagaimana tarik ulur yang dimiliki oleh pemain Filipina begitu luar biasa. Onyx memainkan tarik ulur yang begitu baik. Brusco selalu membuka ruang. Onyx kali ini mereka berhasil mendapatkan vision terhadap para pasukan tim RRQ tapi Brusco on position. Mencoba mendapatkan Crimson, tidak ada Crimson Bacon. Idong dan Susujin berhasil mengamankan satu lot. Meanwhile karena dia Rotopen hampir mendapatkan best turret. Para pasukan dari tim RRQ mencoba memukul mundur para pasukan dari tim Onyx Filipina. Tapi Toy, one last hitnya gagal mencetak sama Brusco. One by one situation, Toy versus Girl. Dan no way Purify Gaming save the day for this time. Girl tumbang, tapi nampaknya Kiko harus menjadi everybody, no Spear of Distraction. Kera, dan lihat damage terlalu sakit. Kera mencoba untuk recover. Kera, nowhere to run.
ada jalan untuk pulang. Susujin mencoba untuk memotong jalannya sosok seorang Super Prince. Tapi ternyata Susujin tidak melihat keberadaan dari seorang Brusco. Jadi Brusco masih selamat di area top lane. Yap, itu dia gagal sudah rencana dari Onyx Filipin. Mereka ingin mengurangi kuantiti dari arah Kyoshi. Tapi apa yang terjadi? Satu persatu mereka yang dihajar. Oke, Toy berhasil diambil, tapi Kelra juga berhasil diamankan. Bahkan 2 player di mid tadi terlebih dahulu. Itu hilang juga. Kuantiti dari arah Kyoshi sekarang lengkap lagi loh. Tapi itu tadi hal yang mahal banget mereka dapetin Kelra. Karena Kelra satu-satunya momentum dari tim Onyx Filipin untuk melakukan split push. Yap. Dan sekarang mereka udah tahu gimana caranya mengatasi Kirk. Mereka akan pisahkan Kirk dari kawanan Onyx Filipin. Selama Onyx Filipin nggak bisa melakukan deliver damage dengan maksimal, Kirk gak bakal punya kuasa. Tapi satu Lord ini nggak bisa mendapatkan pasif loh. Tapi setidaknya bisa menetralisir sedikit, Ji. Apa yang udah ditekan tadi dari Onyx Filipin, mereka terus-terusan menyerang. Mereka selalu ingin mendapatkan satu player atau bahkan beberapa player dari Kyoshi. Dan sekarang waktunya untuk Kyoshi membalikan keadaan. Tapi aku penasaran sih, dari Selenanya Super Prince ini belum membuat momentum. Biasanya kalau pemain Selena yang berani untuk pakai di arah mid lane, ini adalah Selena yang on point. Dari tadi aku ngelihat Super Prince belum dapetin satu momentum. Dan aku takutkan adalah Super Prince nanti akan dapetin momen tersebut ketika pit Lord selanjutnya. Yap, cuman setidaknya dengan sekarang Kyoshi bisa menekan, ini menjadi hal baik. Kenapa? Karena Selena untuk defense, kita sama-sama tahu, bukan menjadi salah satu pilihan yang baik untuk magical damage bisa melakukan pertahanan. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Selena nggak punya high ground defender, tapi mereka menggunakan Moskov sebagai high ground mereka. Dan jangan lupakan, terkadang ada suka sesuatu yang dilupakan para pemain yang melawan Moskov. Piercing strike ke belakangnya itu loh, yang udah mulai harus dikalkulasi. Jangan sampai mereka miskalkulate bareng-bareng sama Lord, tapi ternyata damage ke belakangnya malah kena core-core-nya dari tim Kyoshi. Yap, tapi sekarang setidaknya Toy sudah memiliki satu win of nature. Mungkin akan menjadi satu pembeda lagi nantinya. Akan ada satu momentum mungkin item tersebut akan digunakan. Gak apa-apa sekarang 90 detik. Walaupun udah ditambahkan lagi untuk cooldown. Tapi setidaknya itu akan menjadi satu item penyelamat juga. Hidok gak boleh seorang diri depan sana Hidok. Bakal coba di cover kah? Karena kalau Hidok itu ditangkap mereka gak akan baik ketika Lord muncul. Itu dia. Mau tidak mau Hidok harus mengeluarkan fish crack-nya. Kalau tadi Hidok terperangkap, power initiate RRQ itu gak ada. Dan itu di saat Lord muncul dan berbahaya kalau Lord datang dari Onyx Filipin. Cuman ini sebuah informasi dan mereka harus nge-delay sedikit, tapi sepertinya konsil dilakukan. Tidak mau di-delay, para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Lord yang selanjutnya. Fokus ke Kirk, tapi Lele tidak berhasil menaikkan Suzuki. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan. RRQ emang dapetin Lord, tapi mereka harus lihat di mana Kelra berada. Yap. Dia nggak tahu Kelra ini bisa nge-red seluruh turret yang dimiliki dari para pasukan tim RRQ. Oke, dengan satu momentum barusan, sejauh ini Kelra ujungnya masih berada di area yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam pertahanan dari Kyoshi. Cuman, Onyx Filipin gagal bisa melakukan ataupun mengambil kuantiti player yang ingin dikurangin lagi, Ji. Menjadi hal baik lagi. Hal baik lagi. But it's okay, no problem. Kita lihat dari Onyx Filipin, dia masih punya Kelra. Selama Kelra nggak ter-take down, Kelra juga saat ini kondisinya udah hampir full item. Dia nggak mau pakai Win of Nature. Dia tahu untuk berantem dengan Toy itu masih terlalu jauh di belakang sana. Dan menuju ke arah clear minion di arah top lane. Lihat, dia benar-benar manajemen laningnya bagus. Dan ini yang satu hal harus diperhatikan RRQ. Jangan sampai piercing strike-nya masuk ke arah belakang. Di arah patung lane maka coba didorong para pasukan dari tim Onyx Filipin. Menuju ke arah seorang Kirk. Target utama mereka. Damage-nya terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Lihat Kelra. Too strong. And Lord-nya selesai dengan sangat-sangat cepat. Meanwhile, Spear of Distraction-nya. Almost it's never enough. Hampir saya, tapi ternyata pertempurannya belum berakhir. Obasi ingin maju dan Thailand. But no way to win of Dragon from Brusco. Gagal mendapatkan Hidok. Satu buah poin kill yang sangat mahal kalau misalnya mereka berhasil mendapatkan Hidok. Karena mereka akan memastikan team fight dengan 3 versus 5. Dan itu para pasukan dari tim Kyoshi gak bisa untuk gak bisa nahan tabrakan dari orang Filipina. Hampir saja, hampir. Tapi mau tidak mau pengorbanan dilakukan oleh Cairan. Tidak bisa, Ji. Ya bagus. Itu yang cuma bisa dilakukan di game ataupun di fight barusan. The best thing yang bisa dilakukan oleh Sundier, tapi range ya. Jangan lupakan damage dari seorang Brusco. Available, tapi Kirk di depan sana masih memiliki sosok flicker yang sebentar lagi available yang harusnya tidak boleh terlalu terpancing. Kating, itu sebuah masalah. Typical gameplay dari kita itu adalah gampang terkena Kating. Dan itu harus diredam oleh Kyoshi. Kita tahu dia sedang owning 3.000 gold. Untuk memenangkan 3.000 gold di atas Onyx Filipin. Sang Raja Langit dari Filipin.
Ini sangat sulit, sangat susah. Jadi mereka harus pegang momentum kemenangan ini tersebut. Ya cuman masalahnya efek kejutnya sekarang yang ingin dihadirkan dari siapa? Sekarang oke, Onyx Filipina mereka mungkin terdesak, mereka bisa masuk dalam area dari bestarnya. Cuma yang ingin masuk area dalam, ini satu-satunya momen dari Idok kayaknya bisa. Idok harus benar-benar bisa menciptakan sebuah ruang, sebuah efek kejut. Apabila bisa mendapatkan Kelra sekaligus di situ, coba. Dari tadi pressing shot-nya Ji, Ya, bahaya banget, abis semuanya. Itu yang udah gue bilang, piercing strike yang dimiliki dari Kelra ini harus mulai diantisipasi. Karena Kelra, dia mainin lifesteal-nya banyak banget di sini. Untuk head to head, Kelra sekalipun dengan Joy, ini bakal punya power sangat tinggi. Jadi Sojin nggak boleh ada pikiran untuk langsung ke arah Kelra kalau nggak bareng-bareng. Kalau dia sendiri dia bisa kena solo kill. Anti Kuiras sampai digunakan loh. Sampai digunakan sebegitu mengerikannya damage yang dihasilkan ada konsil barusan. Betul, tapi kali ini dengan adanya Lord para pasukan dari tim Filipina, ini yang agak cukup masih aku coba cerna. Dalam kondisi under 3000, dalam kondisi yang seperti ini, mereka menang laning management. Tapi Glorious Pathway telah dibuka, menuju ke arah King Kong beradab. King Kong kelihatan mundur karena pelanggan, tampaknya Retribution di tangan Sojin. Di CG harus dilakukan, karena kalau tidak, lihat Kelra di arah top lane. Seorang diri tadi bisa menemani. Spear of Distraction, hampir saja mengenai ke arah seorang Toy. Kelra, no way! Kelra bantu everybody, gagal untuk mendapatkan endgame. Anarki Osi masih bisa selamat. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Onyx Filipina sudah menunggu di depan gerbang. Mereka kehilangan 2 player. Anarki harus dengan tenang melakukan sedikit defensif. Tapi di depan mata para pasukan dari tim Onyx Filipina gak bisa dibendung. Damage terlalu besar. Lord akan dibiarkan. Dan para pasukan dari tim Onyx Filipina mereka memilih untuk endgame kah? Mereka gak bisa karena ada Sojin dengan Retribution-nya. Itu dia. Retribution Sojin safety for Masih ada waktu Ji, masih ada waktu. Lordnya sudah bergerak ke tengah. Wave minion dari bawah berhasil ditahan. Dan sekarang pertempuran berhasil mendapatkan Riz. Kelra versus everybody. One by one situation. Dan membuat salah pasukan dari tim Onyx Filipina berhasil mendapatkan Sojin. Dibalikan kembali keadaannya. One just hit. Immortality yang right at the moment. Gak bisa mendapatkan Sojin. 2 poin kill hilang. Ini bisa menjadi bencana. layer serangan masih dihasilkan oleh Sky King from Philippines. Mereka masih ingin masuk ke dalam area pertahanan RQC. Menyisakan 3 player saja. Idol dan maka lihat. 2 poin kill akan menjadi pilihan utama. Free hit dari Kelra mendapatkan seorang Daira dan Toy. One last pass